Selamat siang Pak Hendra, Pak Banggas, dan teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Fatimah, Ukti, Kiki, Yasin, dan Gustaf. Di sini kami akan membahas mengenai puisi cinta Rusia. Yang pertama kami akan membahas mengenai pengertian dan struktur, sejarah perkembangan puisi cinta Rusia, tokoh-tokoh, dan yang terakhir contoh serta pembahasan. Selamat menyimak. Saya Muhammad Yasin Subekti. Pada bagian pertama, saya akan membahas tentang pengertian puisi cinta. Pada dasarnya, puisi merupakan suatu bentuk karya sastra, hasil ungkapan perasaan dan proses berpikir penciptanya, menghasilkan produk sastra yang terikat oleh bait, rima, irama, dan makna, menitik beratkan pada keindahan pemilihan kata. Sedangkan cinta, ia merupakan manifestasi sejumlah rasa dalam diri seseorang terhadap objek tertentu yang membuatnya merasa peduli, tertarik, dan bertanggung jawab. Cinta adalah candu. Maka dari itu, puisi cinta dapat diartikan sebagai suatu karya sastra hasil ungkapan perasaan dan penuansaan cinta oleh penulisnya yang tertuju pada suatu objek tertentu. Berikutnya, adapun ciri-ciri dari puisi, terlebih puisi cinta. Untuk membedakan puisi dengan karya sastra lain, diperlukan pencirian untuk mempersempit arti dari puisi itu sendiri, terlebih puisi cinta. Yang pertama, terdiri atas kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris dalam bait. Kedua, penggunaan diksi dalam sebuah puisi memiliki bentuk yang bersifat kiasan atau imajinatif, padat, dan indah. Ketiga, penggunaan majas dalam sebuah puisi memiliki bentuk yang sangat dominan dalam penggunaan gaya bahasa. Keempat, penggunaan diksi dalam sebuah puisi mempertimbangkan adanya rima dan persajakan dalam bentuknya. Dan yang terakhir, terdapat penekanan dan pengungkapan perasaan-perasaan bernuansakan cinta. Pada bagian berikutnya, kita akan membahas unsur-unsur pada puisi. Puisi memiliki dua unsur utama, yaitu unsur fisik dan unsur batin. Pada unsur fisik, puisi memiliki diksi atau pemilihan kata, lalu ada majas, penggunaan gaya bahasa dengan konotasi khusus. Berikutnya ada rima, yaitu persamaan bunyi dari awal membaca hingga akhir puisi. Dan yang terakhir ada tipografi, yaitu bentuk atau format pada puisi. Untuk unsur batin, puisi memiliki tema, yaitu garis besar dari isi puisi itu sendiri. Berikutnya ada penuansaan, adanya pemberian latar, baik suasana maupun latar tempat. Berikutnya perasaan, tentang latar belakang penulis yang dimasukkan ke dalam puisi, misal seperti pengalaman hidupnya. Dan yang terakhir adalah makna, yaitu pesan tersirat yang ingin penulis sampaikan kepada pembacanya. Berikutnya, ungkapan-ungkapan cinta yang dapat digunakan dalam sebuah puisi cinta berbahasa Rusia. Yang pertama ada Ты согреваешь мою душу, yang artinya kau menghangatkan jiwaku. Negara Rusia dengan kondisi suhu yang didominasi oleh suhu di bawah 0 derajat Celcius membuat kalimat ini sangat romantis. Mengatakan bahwa pasangan dapat menghangatkan jiwa kita, hal itu merupakan pujian yang sangat manis. Berikutnya adalah Ты разбудил во мне давно забытое, yang artinya kau telah membangkitkan sesuatu dalam diriku yang telah lama terlupakan. Kalimat ini dapat mengartikan bahwa penulis memaksudkan untuk berkata bahwa pembaca merupakan orang yang dapat melakukan apa yang orang sebelumnya tidak dapat lakukan, yaitu membangkitkan sesuatu yang dapat berarti sebuah gairah. Berikutnya ada Любить тебя это как дышать, я просто не могу остановиться, yang artinya mencintaimu itu seperti bernafas, aku tidak bisa berhenti. Dan yang terakhir ada suatu penggalan kalimat dalam puisi Pushkin yang berjudul Я вас любил. Bunyinya Я вас любил, любовь еще быть может, yang artinya adalah aku mencintaimu, masih mencintaimu, mungkin masih akan begitu. Berikutnya adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membaca sebuah puisi.
Yang pertama adalah intonasi yang jelas ketika membaca puisi. Yang kedua adalah mimik yang digunakan sesuai dengan nuansa puisi. Yang ketiga, menggunakan bahasa tubuh atau gerak kinesik yang tepat dan baik. Yang keempat, menggunakan irama. Yang kelima, pemenggalan atau jeda yang tepat. Dan yang terakhir, perhatikan penekanan pada bagian puisi tertentu. Halo teman-teman semuanya, di sini gue Kiki Srimayanti akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan puisi. Dimulai dari sejarah puisi itu sendiri. Banyaknya karya kuno dari Veda India tahun 1700 sampai 1200 sebelum Masehi dan Zoroaster Getas dari tahun 1200 sampai 900 sebelum Masehi ke Odyssey 800 sampai 675 sebelum Masehi. Puisi itu sendiri muncul di antara catatan-catatan paling awal kebudayaan paling melek huruf dengan puitis fragmen-fragmen yang ditemukan pada awal monolit, runestones, dan stelae. Kemudian puisi yang tertua adalah epos Gilgamesh dari milenium ketiga sebelum Masehi di Sumeria atau Mesopotamia yang sekarang disebut Irak. Puisi tertua itu ditulis dalam naskah tulisan kuno. Upaya para pemikir kuno untuk menentukan apa yang membuat puisi khas sebagai bentuk dan apa yang membedakan puisi yang baik dari buruk mengakibatkan dalam puisi studi tentang estetika puisi. Kemudian puisi adalah seni berdasarkan bahasa, tetapi puisi juga memiliki arti yang lebih umum, yang sulit untuk menentukan karena kurang determinate. Puisi mengekspresikan suatu keadaan pikiran tertentu. Kemudian selanjutnya sejarah puisi cinta di Rusia. Sekitar tahun 1790 berkembang aliran sastra yang mementingkan perasaan dan imajinasi, sehingga lahirlah aliran sentimentalisme dalam sastra. Selanjutnya ada penulis yang terkenal ialah Nikolai Karamzin. Ia menulis Liza yang malang, kisah gadis tani yang ditinggalkan kekasihnya yang merupakan seorang bangsawan. Kemudian penulis-penulis akhir tahun 1790-an yang lain lebih menekankan kecintaan terhadap alam dan suasana perasaan. Vasily Zhukovsky, Konstantin Batyushkov yang banyak menerjemahkan sajak-sajak romantik dari sastra Inggris dan Jerman. Di samping menulis puisi-puisi lirik sendiri, tokoh-tokoh sastrawan saat itu adalah Mikhail Lermontov. Ia juga merupakan seorang penulis puisi dan novel. Contoh karyanya yaitu Iblis tahun 1839 dan Pahlawan Zaman Kita tahun 1840. Selanjutnya sekitar tahun 1820 terdapat puncak gerakan yang disebut zaman emas puisi Rusia. Shakespeare dan Lord Byron pada saat zaman itu amat kuat. Namun sastrawan romantik terbesar pada saat itu ialah Pushkin. Pushkin terkenal dengan bahasanya yang pekat dan ekspresif. Selanjutnya pada tanggal 6 Juni di Rusia biasanya disebut dengan Hari Pushkin atau Hari Bahasa Rusia. Pushkin melahirkan karya-karya yang membuat para pembacanya itu jatuh cinta. Mengapa? Karena Pushkin membuat karya-karyanya itu dengan bahasa yang sederhana, tetapi plotnya sulit ditebak. Setiap tanggal 6 Juni tersebut, mahasiswa di Rusia maupun asing mengikuti kegiatan dan lomba-lomba membaca puisi Pushkin. Perayaan Hari Pushkin sangat bermakna bagi mereka dan upaya bentuk
mencintai puisi yang ada di negaranya, yaitu negara Rusia. Kemudian Pushkin diundang oleh banyak orang sebagai perwakilan sentral romantisme dalam sastra Rusia. Tetapi ia tidak bisa secara tegas dicap sebagai romantis. Kritikus Rusia secara tradisional berpendapat bahwa selama 36 tahun hidupnya, karya Pushkin mengambil jalan dari neoklasisme melalui romantisme dan akhirnya ke realisme. Sebuah fakta menunjukkan bahwa dia memiliki kemampuan untuk menghibur kontradiksi yang mungkin tampak romantis pada awalnya, tetapi pada akhirnya subversif dari semua sudut pandang, tetap semua pandangan tunggal, yaitu termasuk romantis dan bahwa dia secara bersamaan romantis dan tidak romantis. Selanjutnya, saya Ukti Kurata ini akan melanjutkan penjelasan tentang tokoh-tokoh atau para penyair yang menulis puisi cinta. Ada Pushkin. Pushkin dia adalah salah satu penyair terhebat di Rusia. Terus juga bisa dibilang pelopor dari gaya Rusia. Pushkin ini dalam puisinya, dia menggunakan bahasa Rusia dan sangat cerdas, sehingga untuk menerjemahkannya perlu usaha yang lebih supaya kita bisa mencapai keindahan yang sama. Gaya puisinya itu ada sensitif, terus cerdas kan penggunaan bahasanya, terus ada humor, satir juga, dan juga melankolis. Puisinya itu juga ada genre naratif. Karya-karyanya itu mendorong lahirnya gaya romantisme di Rusia. Beberapa karya puisinya bisa dilihat sendiri, ada Ya Вас любил, Признание, Ты и вы, dan Svietov. Berikutnya ada Anna Akhmatova yang bisa dibilang terkenal karena puisi cinta. Bukan cuma puisi cinta sih, dia menulis banyak hal, tapi puisi cinta bisa dibilang mendorong popularitas pada masa awalnya. Alasan kenapa puisi cintanya sangat terkenal adalah karena dia menggunakan perasaan yang cukup menggebu-gebu dan menggunakan sudut pandang perempuan yang cukup jarang pada masa itu. Salah satu pendiri aliran Akmeisme yang menekankan pada ekspresi kejelasan dan menentang simbolisme dari sebuah karya. Kehidupan berkeluarganya sangat sulit, bukan sulit, menderita. Dia bercerai dengan suaminya, dan suami pertamanya itu dieksekusi. Anaknya masuk ke gulag 3 kali. Teman-temannya pas perang banyak yang meninggal. Teman hidupnya atau partnernya masuk ke gulag juga dan meninggal di sana. Karena kehidupan yang berkeluarga yang sulit dan masa teror yang saat itu kan, dia memutuskan untuk berhenti menulis semua puisi cinta dan pindah ke puisi-puisi perjuangan dan patriotik yang tentu saja mengkritik Stalin. Dan karya-karyanya ini beredar lewat samizdat. Gaya puisinya itu simple dan menghindari metafora kan, dan juga dia cenderung ke puisi naratif. Kemudian ada Tsvetaeva yang sangat terkenal karena inovasinya, tapi tidak terkenal semasa hidupnya. Dia baru terkenal menjelang akhir hayatnya, bahkan bisa dibilang puncak ketenarannya itu setelah kematiannya. Hidupnya menderita, dia miskin gitu kan, terus dicurigai pemerintah, anak-anaknya meninggal karena kelaparan, suaminya dieksekusi, anak perempuannya masuk ke gulag, anak laki-lakinya ada juga yang meninggal di militer saat perang. Tsvetaeva juga karena kehidupannya yang bisa dibilang cukup sulit, dia bunuh diri. Padahal sebenarnya puisinya tuh bisa dibilang sangat-sangat penuh dengan inovasi. Dia menggunakan ortografi lama dan memasukkan nilai-nilai pra-revolusi dengan susunan sintaksis yang tidak biasa. Dia menggunakan beberapa idiom dari gereja Slavonik, sehingga itu menghasilkan gaya suara puitis yang unik gitu. Dia bisa dibilang menjadi salah satu inspirasi kaum futuris karena keahliannya dalam memotong suku kata sambil mempertahankan kesan artistik. Selanjutnya ada Joseph Brodsky yang dianggap sebagai salah satu penyair terhebat abad ke-20 di Rusia. Dia adalah penyair Rusia Amerika, dan Brodsky juga dianggap sebagai simbol perlawanan terhadap Soviet. Kenapa? Karena pertama, dia dimasukkan ke RSJ oleh pemerintah Soviet karena puisinya, padahal puisinya tidak ada muatan politisnya ya. Tapi dia keluar kan dari RSJ itu setelah 2 kali masukkan. Nah, terus habis itu dia dimasukkan ke gulag.
tapi pas dia di Gulag, orang-orang pada protes. Salah satu yang protes itu adalah Anna Akhmatova, karena dia mentornya juga kan. Akhirnya dia dikeluarkan dari Gulag, dan kemudian disuruh untuk pergi meninggalkan Soviet. Brodsky pergi dan tinggal di Amerika. Di Amerika sana dia bekerja sebagai dosen dan juga dia menulis beberapa puisi, terus mendapatkan hadiah Nobel juga di sana. Puisi-puisinya itu sangat orisinil, penuh dengan ketajaman, kedalaman, dan dia juga menguasai struktur formal dengan kuat. Tema-tema dari puisinya biasanya adalah manusia dan alam, cinta dan kematian, kesedihan yang tak terhindarkan, kerapuhan pencapaian manusia dan keterikatan manusia terhadap pencapaian itu, serta momen manusia dan waktu manusia yang tak akan terulang kembali. Untuk contoh karya-karyanya bisa dilihat sendiri. Kemudian ada Alexander Blok yang merupakan salah satu pionir simbolisme di Rusia. Karya-karya puisinya memiliki ciri khas, ada dimensi metafisiknya dan persona supranatural dengan konsep feminim yang abadi. Alexander Blok kehidupannya ya biasa-biasa aja sih sebenarnya. Terus juga dia tidak terlibat dalam politik ya, jadinya bisa dibilang hidupnya aman. Tapi pandangan dia berbeda sebenarnya, pandangan politiknya berseberangan dengan pemerintahan pada saat itu. Karya-karyanya bisa dilihat sendiri. Sebenarnya masih ada lagi, masih banyak gitu ya penulis-penulis, penyair-penyair Rusia yang menciptakan puisi cinta, tapi kami hanya memberikan beberapa saja contohnya. Kemudian Saya Fatimah Zakia akan menjelaskan bagian pertama dari contoh dan pembahasan puisi cinta Rusia. Sebelum masuk ke contoh, tahukah kalian bahwa beragam variasi puisi cinta dapat ditemui hampir di semua zaman kesusastraan Rusia? Mengapa? Hal tersebut karena puisi cinta merupakan bentuk ekspresi dari kebahagiaan, keputusasaan, dan kesedihan sastrawan itu sendiri. Biasanya, puisi-puisi cinta di Rusia mengisahkan tentang cinta yang telah berlalu. Cinta yang telah berlalu ini maksudnya adalah cinta yang membawa efek nostalgia atau mempunyai kesan yang sangat mendalam bagi sastrawan tersebut. Oleh karena itu, kebanyakan sastrawan menuliskan puisi cinta mereka menggunakan kala lampau ataupun kala yang akan datang. Puisi cinta adalah dinamis. Maksudnya adalah, dalam puisi cinta dapat terjadi perubahan yang signifikan antara emosi dan perspektif sastrawan tersebut. Berikut adalah salah satu contoh puisi cinta Rusia yang sangat terkenal, Ya Вас любил, karya Alexander Pushkin. Izinkan saya untuk membacakan puisi ini. Я вас любил, любовь еще быть может. В душе моей угасла не совсем, но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил, безмолвно, безнадежно, то радостью, то ревностью томим. Я вас любил так искренне, так нежно, как дай вам Бог любимый быть другим. Masuk ke analisis puisi Ya Вас любил. Pada bait pertama, kita dapat melihat bahwa Pushkin menggunakan kata "вы" dan bukan "ты". Seperti yang kita ketahui, "вы" berarti Anda dan "ты" berarti kamu. Hal ini menandai bahwa Pushkin atau Ya dalam puisi ini sangat menghormati atau merasa ada jarak di antara dia dan sosok yang dia maksudkan. Lalu, pada bait kedua, "В душе моей угасла не совсем". Jika kita terjemahkan, artinya akan menjadi tidak ada yang lain di dalam hatiku atau tidak ada yang lain di dalam jiwaku. Kita dapat menyimpulkan bahwa Ya dalam puisi ini merasakan cinta yang bertepuk sebelah tangan. Lalu pada bait ketiga, "No pust ana vas больше не тревожит". Dari sini kita dapat melihat dari segi gramatika bahwa Ya dalam puisi ini adalah seorang laki-laki. Mengapa? Sebab ia menggunakan "любил". "Любил" yang berarti maskulin. Dan sosok yang dimaksudkan dalam puisi ini adalah seorang perempuan. Mengapa? Karena pada bait ketiga kita dapat melihat "no pust ana", yang berarti dia perempuan. Lalu pada bait keempat, kita dapat melihat bahwa Pushkin memilih kata-kata yang berbeda untuk mengekspresikan emosinya terhadap patah hati yang dirasakan dengan tetap memperhatikan rima. Seperti yang kita bisa lihat di bait pertama dan bait ketiga, semua berakhiran dengan T, dan bait kedua dan bait keempat itu berakhiran dengan M, sehingga rima tetap terjaga. Kemudian pada bait kelima, keenam, dan ketujuh, seperti yang sudah saya tebalkan di presentasi ini, bezmovna, beznadejna, rabostyu, revnostyu, iskrena, nejna, kita dapat melihat bahwa banyak pengulangan kata, tetapi Pushkin memberikan variasi yang berbeda, sehingga menciptakan makna baru yang lebih mendalam ketika kita membacanya, dan juga dengan tetap memperhatikan rima.
Lalu pada bait terakhir, Когда вам Бог любимый быть другим. Di sini Pushkin atau Ya dalam puisi ini mengetahui bahwa cintanya tidak dapat terbalas oleh sosok yang ia maksudkan. Sehingga Ya dalam puisi ini memilih untuk merelakannya dicintai oleh orang lain dan mendoakannya dalam diam. Jika kita lihat dari puisi Ya Вас любил, Pushkin menggunakan kata ganti Ya dan kata ganti Вы. Di sini Pushkin diposisikan sebagai Ya, sosok yang dicintainya sebagai Вы, dan pembaca sebagai penguping. Uniknya adalah pembaca dapat merasakan isi puisi dan maknanya walaupun Pushkin tidak menyebutkan nama siapapun. Mengapa? Karena cinta adalah perasaan yang universal. Jika Pushkin tidak menyebutkan nama siapapun, maka pembaca yang membaca puisi itu akan membayangkan sosok yang telah ia kenali, sehingga makna puisinya akan terasa lebih mendalam dan dimengerti lebih jauh lagi. Dengan demikian, pembaca pun harus menganalisis sendiri siapakah sosok yang dicintai oleh Pushkin, atau Ya dalam puisi tersebut. Dengan tidak menyebutkan nama siapapun, puisi juga menjadi lebih poetik dan kaya akan ragam bahasa serta ekspresi dari Pushkin. Sebagai tambahan, puisi cinta Rusia memang jarang menyebutkan nama sosok yang ia cintai, sehingga para sastrawan yang menuliskan puisi cinta lebih sering menggunakan kata ganti ya, viti, dan sebagainya. Tidak seperti puisi cinta dari Latin atau Italia yang menyebutkan nama sosok yang ia cintai. Selanjutnya, Gustav akan menjelaskan lebih jauh lagi tentang contoh dan pembahasan puisi cinta di Rusia. Baik, berikutnya adalah contoh dan pembahasan puisi yang berjudul Я не люблю твои пращу, karya Anna Akhmatova. Berikut ini adalah puisi tersebut. Tidak seperti contoh puisi sebelumnya yang mengindikasikan orang yang dicintainya dengan kata V, puisi ini sebaliknya menggunakan kata T beserta turunannya seperti tuaye, cibia, dan cibie. Pemilihan kata ini juga dapat menggambarkan sebuah hubungan yang intim dan dekat antara penulis dan mantan kekasihnya. Sedangkan dalam pemilihan pola yang digunakan adalah ABBA dan CD-CD. Terlihat dalam contoh puisinya adalah ABBA adalah bait pertama dan bait ketiga, sedangkan CD-CD adalah bait kedua, keempat, dan kelima. Pada bait pertama terdapat baris yang dijadikan judul sekaligus premis puisi ini, yaitu Я не люблю твои пращу, atau Aku tidak meminta cintamu dalam bahasa Indonesia. Pada bait pertama, secara gramatika dapat kita simpulkan bahwa penulis menganggap cinta sebagai suatu benda yang hidup dan sekarang berada di dalam tempat yang aman, yaitu di sebuah tempat bernama tunangan mantan kekasihnya. Lanjut ke bait kedua, penulis mengganti gaya bahasanya dengan menggunakan kata perintah. Contoh, дай ей читать dan дай ей хранить, yang menurut saya adalah sesuatu yang sebenarnya cukup janggal. Karena bagaimana mungkin seseorang lelaki menunjukkan barang-barang mantan pacarnya kepada tunangannya. Namun, penulis sedikit menyindir laki-laki tersebut dengan Vietak Lyubiozny Zenihi, yang saya interpretasikan sebagai bagaimanapun semua mempelai pria adalah orang yang baik, bukan? Sehingga bisa saja mantannya tersebut memberikan potret-potret dan barang-barang milik penulis. Bait ketiga, penulis tetap menggunakan bentuk jamak. Yang sebelumnya ada kata Lyubiozny, sekarang ada kata Durochkam. Penggunaan bentuk jamak ini sebenarnya tidak lazim digunakan dalam puisi cinta. Karena banyak penulis menganggap cinta adalah perasaan antara dua orang saja. Antara ya dan te, minya dan tibia dalam puisi. Sehingga menggunakan bentuk jamak adalah sebuah hal yang jarang. Di sini, penulis kembali menyindir. Namun menyindir mempelai wanita dengan menggunakan kata durochkam,
yang dapat saya artikan sebagai perempuan yang konyol atau perempuan yang bodohnya polos. Sehingga dapat saya interpretasikan juga menjadi dan perempuan-perempuan konyol ini yang hanya peduli terhadap kemenangan belaka tanpa diisi oleh obrolan-obrolan hangat dan memori-memori indah yang bermakna. Pada bait keempat, penulis kembali ke bentuk tunggal yang sebelumnya menggunakan bentuk jamak. Pada bait ini, secara gramatika, penulis menggunakan kala kini atau present tense. Namun dalam konteks di masa depan, sebuah pengandaian situasi di masa depan. Konteksnya adalah future, sedangkan secara gramatika menggunakan present tense. Setelah sebelumnya penulis menyindir masing-masing sekali terhadap kedua mempelai, pada bait ini penulis menyindir keduanya sekaligus dengan menggunakan kata sepadrugoi miloi atau bentuk awalnya padruga milaya yang berarti pacar tersayang. Sebuah kata yang sebenarnya cukup lazim digunakan dalam puisi-puisi cinta. Namun penulis memadukannya dengan sebuah kata счастье groshi yang berarti kebahagiaan yang receh atau dapat saya interpretasikan sebagai sebuah kebahagiaan yang semu. Jadi dalam bait ini saya menginterpretasikan puisi ini sebagai sindiran karena bersama pacarmu yang tersayang kau hanya akan mendapatkan sebuah kebahagiaan yang semu. Sama seperti bait sebelumnya, pada bait ini, bait kelima, kala kini juga digunakan untuk menggambarkan situasi di masa depan. Bait ini lebih menceritakan bahwa penulis sekarang sudah move on dan terbebas, sudah meraih kemenangan dari kesedihannya. Dan dalam sudut pandang penulis, ia bukan lagi korban yang tersakiti, melainkan mantan kekasihnya lah yang menjadi korban yang sakit. Tersakiti oleh apa? Tersakiti oleh kebahagiaan yang semu. Dan ditulis oleh penulis bahwa ia tidak bisa menyembuhkan hal tersebut. Penulis tidak dapat menyembuhkan kebahagiaan tersebut. Sebagai penutup, saya akan menyimpulkan puisi ini menurut sudut pandang saya. Menurut saya, puisi ini bukanlah sebuah puisi tentang perempuan cengeng yang mengharapkan agar mantan kekasihnya kembali kepadanya, ataupun seorang perempuan yang melakukan segala cara agar mantan kekasihnya kembali kepadanya. Tidak, bukan itu. Melainkan seorang perempuan yang pada akhirnya merasa bebas, merasa menang, merasa terlepas dari beban-beban yang disebut cinta. Dan pada akhirnya, penulislah yang menang, bukan mantan kekasihnya ataupun tunangannya. Karena penulis telah menang atas kebahagiaan yang semu. Terima kasih. Lantas, apakah puisi cinta stagnan sampai di situ? Jawabannya adalah tidak. Memang benar, puisi cinta itu berkisah tentang percintaan dan ragam ekspresi kagum, kecewa, kesedihan, dan sebagainya. Namun hal tersebut tidak menjadikan puisi cinta sebagai sesuatu yang stagnan. Sebab salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam puisi cinta adalah cara mengekspresikannya. Cara mengekspresikan setiap sastrawan itu berbeda-beda. Cara Pushkin dan cara Akhmatova itu berbeda-beda caranya. Dan lagi pula cinta itu adalah perasaan yang tak lekang oleh waktu dan universal, sehingga hingga sampai kapanpun puisi cinta akan selalu ada dan tidak akan stagnan, tergantung bagaimana cara sastrawan tersebut mengekspresikannya.